ayat 113, 110. Coba buka 110. Kalau Dari 109, situ. kalau 100 berapa kau bilang tadi? Bukan. 129. Kalau 9 di 129. Halaman terakhir. Jangan halaman terakhir. Halaman terakhir itu kesimpulan itu. Kayaknya. Itu juga bisa sebenarnya, bisa juga karena itu tentang apa namanya? Itu tentang ajaran-ajaran moral. Ya, dari anu saja dari walaqad ahidna ayat 110. 115. Ya. Toha 115. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Satu lagi. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Apa? Dia menolak. Oke. Situ Fakulna. Situ dulu. Oke. Baca ki artinya. Yang 2 ayat itu. Nanjur sempat. Arti nanjur sempat kubacakan kona. Oh ya di, sudah ngerti di? Ya. Oi. Enggak aku tak do jam itu balik. Aku salah main Rio nah. Ya. Itu ini saya bukan pelona, bukan sembarang tafsir ji. Saya ini bawa kitab dari kemarin nih bawa ini. Ya. Nah, Enggak ini apa-apa. Ini namanya tafsir. Kitab apa itu? Tafsir apa? Taisirul Kalam. Taisirul Kalamil Mannan. Saya pengen Kak belajar tafsir memang ini, makanya buruku ke kamu. Supaya saya ini toh ada kelebihan bahwasanya kita belajar tafsir di Sudan meskipun jasad di Indonesia. Iya. Boleh. Di sini disebutkan pelong. Kita menurut kitab saja. Ini pengarangnya namanya. Ini ku pelajari juga ini pelong di Syekh Hasan Arena. Jauh dari sini itu 1 jam ki perjalanan dari sini ke sana. Ini ku pelajari gini juga. Syekhnya luar biasa, syekhnya. Orangnya orang Salafi. Nah, dia muridnya Ustadz Wahyudi, adanya Ustadz Zainal. Nah, gurunya itu. Oh. Nah, di sini kan ada siapa lagi namanya itu yang dari Babu Salam Fajrin kan di sini lanjut toh. Nah, pas ku datang ke sini dia bilang Ustadz Wahyudi punya guru, nah rekomendasikan kau ke sana. Nah, ke sana mah namanya Syekh Hasan itu. Banyak orang-orang Indonesia yang datang ke sana. Beliau orang Salafi. Jadi sama pembahasannya itu. Ketemu Fajr berarti. Iya, biasa ya ketemu. Tetangga asrama. Sama aja dengan Ibnu Hayyan dengan Ibnu Sina. Ibnu Hayyan dengan Ibnu Sina. Di tetangga kamar, tetangga asrama. Jadi kalau kadang-kala sama-sama gitu ke sana. Jauhnya naik naik bis. Itu enaknya di sini itu karena yang membiayai mobilnya, yang membiayai proses belajarnya, kalau ada yang kehausan, tempatnya, masjidnya, itu syekhnya.
Luar biasanya begitu di sini. Jadi kalau orang ke sini itu rugi sekali kalau dia tidak belajar benar-benar, karena yang nanggung semua itu adalah syekhnya. Kita kalau di Indonesia datang ke syekh, syekhnya dibayar. Nah, kalau di sini kita yang dibayar. Nah, maksudnya kita yang dibiayai. Terserah mau datang atau tidak. Nah, jadi daripada kita di kamar saja gratis setiap hari, mendingan ke sana. Sana setiap 3 hari, tiga hari, setiap 1 minggu itu ada 3 hari kita ke sana. Alhamdulillah ada pelajaran tafsir, ada pelajaran hadis juga, hadisnya Bukhari. Jadi ada 2 kitab besar di sana dipelajari, Quran tafsirnya dengan hadis Bukhari. Dari Syekh Hasan itu. Jadi ini kitab ini aku pelajari juga pelong di sana. Yang kemarin ku sampaikan itu juga dari kitab sini ji semua. Dari kitab sini ji. Walaupun saya juga buka Quran. Ya. Beliau mengatakan walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Kami telah memberikan kepada Adam janji. Ada janji yang Allah telah berjanji kepada Nabi Adam sebelumnya. Fanasiya, Nabi Adam lupa dengan janji itu. Kan sebelumnya Allah berjanji. Jadi janjinya itu ada di surah Al-Baqarah itu ayat 35. Wa idh qulna lil malaikati isjudu wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata faqula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah. Janjinya itu kamu masuk ke dalam surga bersama dengan istrimu, makan semua apa yang ada di dalamnya, apa yang kau mau makan saja. Tapi ingat, ada satu janji, ada satu larangan, la taqraba hadhihi asy-syajarah. Kamu jangan dekati pohon ini. Pohonnya tidak disebutkan nama pohonnya, cuma kata Tuhan, kamu jangan dekati, makan semua saja. Tapi ingat, ada satu pohon, kamu jangan makan itu pohon itu. Semua selain pohon itu makan saja. Ini menandakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu ada perintah, ada larangan. Jadi kita hidup itu, kita jangan menghindar dari larangan, kita jangan mentiadakan larangan itu. Jangan kita bilang, kenapa Allah ciptakan saya yang diperintahkan untuk berbuat baik, tapi kenapa diciptakan khamar? Tapi khamar disuruh untuk dihindari. Kenapa babi itu diciptakan padahal tidak bisa dimakan? Kenapa anjing itu diciptakan padahal itu haram? Kenapa ular itu diciptakan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu ada larangan, ada perintah. Karena itu beliau mengatakan, Abdurrahman As-Sa'di kemudian mengatakan, ini pengarangnya ini Abdurrahman As-Sa'di. Beliau mengatakan Nabi Adam itu adalah bapaknya manusia. Karena dia bapaknya manusia, manusia semuanya berasal dari sana. Manusia itu semuanya muncul dari sana, dari Adam itu. Adam bersalah, anak-anaknya juga bersalah. Di sini dikatakan seperti itu. Makanya dikatakan nasiya Adamu fanasiyat dzurriyyatuhu. Adam lupa, Adam punya sifat lupa, anak-anaknya juga punya sifat lupa. Wa khata'a fa khata'u. Adam juga salah, anak-anaknya juga punya salah. Makanya dalam kehidupan itu ada larangan, ada perintah. Perintah yang Allah perintahkan kepada kita jalani saja. Apa yang Allah larang untuk kita jangan dilakukan, hindari saja. Makanya dikatakan walaqad ahidna ila Adam, ada janji yang telah kami janjikan kepada Adam min qabl, sebelumnya. Fanasiya, dia lupa dengan janji itu. Janji itu adalah makan semua apa yang kamu inginkan di dalam surga, tapi jangan dekati pohon ini. Dia lupa.
Jadi nasiya di sini, apa yang dilupakan di sini? Lupa bahwa dia dilarang untuk memakan pohon yang terlarang itu. Ya. Pohon itu bukan pohon khuldi, sebagaimana perkataan iblis. Jadi pohon itu adalah pohon yang diberi nama oleh iblis adalah pohon khuldi. Ya, jadi bukan Tuhan yang memberikan nama itu, tapi iblis. Ya, kemudian kita serap juga bahwa itu adalah pohon khuldi. Nanti disebutkan di sini. Tapi kata beliau Abdurrahman As-Sa'di, walaupun Nabi Adam salah, lupa, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dihukum oleh Allah dengan diturunkannya ke bumi, kata beliau, wabadiru bitaubati min khati'atihi. Beliau langsung kemudian bertobat. Setelah beliau melakukan kesalahan, beliau langsung bertobat. Makanya kesalahan itu sebenarnya bukan kehinaan. Kesalahan itu bukan kehinaan. Kesalahan dalam berjalan, kesalahan dalam berfikir, kesalahan dalam berucap, kesalahan dalam melangkah, bergerak, nah, itu bukan kehinaan sebenarnya. Kita kalau menjelaskan seperti ini di depan jamaah, kalau banyak jamaahnya, tiba-tiba ada salahnya, dia salah tafsir atau dia pemahamannya salah, itu bukan kehinaan. Jadi makanya kalau ditegur, ini salah, itu salah, sebenarnya begini, nah, itu jangan marah. Jangan marah. Dan langsung berterima kasih kepada orang yang memberitahu kita bahwa kita salah. Sama dengan bapak kita, Nabi Adam, ketika beliau melakukan kesalahan, beliau badiru bitaubah, langsung kemudian melakukan tobat. Karena itu ketika beliau diturunkan ke bumi, beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Beliau mengaku bahwa dirinya yang zalim. Nah, jadi apa yang kita lakukan dari sebuah kesalahan itu bukan kehinaan, walaupun itu adalah kezaliman kita, kesalahan kita. Jadi kalau kita salah, jangan timpahkan ke orang lain kesalahan itu, akui itu adalah kesalahan kita, dan tidak usah merasa hina dengan itu. Tidak usah merasa hina dengan itu. Nah, Nabi Yunus ketika dibuang oleh kaumnya, ketika itu beliau berada di sebuah kapal karena meninggalkan kaumnya, Tuhan bilang, wahai Yunus, ini kaummu, dakwahi mereka. Tapi karena kaumnya itu adalah kaum yang keras kepala, sampai beliau tidak sabar, tidak tahan dengan ujian mereka, beliau kemudian lari dari kaum tersebut. Lari melalui apa? Melalui kapal. Ada orang yang berangkat melalui kapal, beliau Nabi Yunus ikut dengan kapal itu. Karena beliau lari dari kaumnya, maka Allah membuat rencana. Rencana. Digoyahkanlah kapal itu dengan ombak-ombak. Ombak-ombak itu kemudian mengkhawatirkan penghuninya, termasuk yang punya kapal. Di antara kebiasaan orang dulu itu kalau ada yang begitu, kalau ada misalnya di tengah laut baru besar ombak, tidak seperti sebelumnya, kebiasaan dahulu itu mengundi. Pasti ada yang tidak beres ini dari orang yang ada di atas kapal. Maka mereka mengundi 3 kali. Undian pertama namanya Nabi Yunus, naik. Undian kedua Yunus juga naik. Undian ketiga juga Yunus naik. Kalau sudah 3 kali diundi dan tetap itu yang naik, maka itu artinya dia yang masalah. Karena itu beliau dibuang ke laut. Beliau dibuang ke laut bukan kesalahan atau bukan karena bencinya orang di atas kapal sehingga beliau dibuang ke laut, tapi karena dosanya yang dulu dia lakukan. Dosanya yang dulu dia lakukan. Waktu beliau di atas kapal, beliau tidak mengakui dosa itu. Beliau tidak mengakui dosa itu. Ketika beliau kemudian dibuang, dimakan oleh ikan, di dalam perut ikan, 3 kegelapan, gelapnya malam,
gelapnya laut, gelapnya perut ikan, baru beliau kemudian mengakui kesalahannya. Baru beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baru beliau mengakui kesalahannya, saya ini zalim katanya. Semua orang-orang yang melanggar kemudian diberikan musibah oleh Allah dari orang-orang soleh dan para nabi, mereka kemudian disembuhkan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah karena mereka mengakui kesalahannya. Mereka mengatakan, saya zalim ya Allah, saya zalim. Baru kemudian Allah menyembuhkan penyakitnya yang sakit, memberikan hidayah yang tersesat karena mereka mengakui itu. Makanya kita bilang tadi bahwa kesalahan yang kita lakukan, akui saja itu adalah kesalahan kita. Tidak usah kita mencari dalil-dalil yang lain untuk mempertahankan kesalahan itu, untuk membenarkan kesalahan itu. Karena ada di antara kita kadangkala kalau ditegur, karena dia sudah profesor, doktor, ditegur tidak mau kalah. Tidak mau kalah dan tidak mau kelihatan bodoh di depan orang banyak. Tidak usah seperti itu. Akui saja kesalahan itu. Jangan ribut keluar. Akui saja kesalahan itu, bahwa itu adalah kesalahan kita. Minta maaf kepada orang itu, minta ampun kepada Allah, dan ingat itu bukan sebuah kehinaan. Kesalahan yang kita lakukan itu bukan sebuah kehinaan. Justru kesalahan yang kita lakukan kemudian membuat kita hina kalau kita mempertahankan kesalahan itu. Ya, seperti itu perlu. Jadi siapapun yang menegur kita itu adalah untuk mengangkat derajat kita. Akui saja, tidak usah mempertahankannya. Nah, seperti itu. Jadi kata Abdurrahman As-Sa'di bahwa kakek kita, bapak kita Nabi Adam itu adalah orang yang bersalah dulu, karena itu adalah tabiatnya beliau, itu ikut dengan anak-anak beliau juga ikut dengan tabiat itu, bersalah juga. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang langsung bertobat. Nah, kan ada itu hadisnya. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak-anak cucu Adam itu adalah melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan orang-orang yang paling baik di antara orang yang salah itu, sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang langsung bertobat dari kesalahannya.